Kan maksudnya? Barang siapa, kan gitu, barang siapa yang melihat perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini normal kagak? Kemudian yang kedua, menurut saudara, hukum apa yang dilanggar kemudian ketika Yesus itu menikah? Hukum apa yang dilanggar? Sebentar. Iya. Tadi perkataannya jika kamu melihat seorang dan mengingininya maka kamu sudah berzina. Sorry, kaitannya dengan tadi yang saya kan bikin ground breaknya dulu nih. Lukas 7 ayat 36 sampai 49. Terus tadi sanggahannya adalah itu bertentangan dengan kata-kata sendiri kalau kamu melihat dan mengingini berarti berzina. Yang di perikop Lukas 7 ayat 36 sampai 39 itu kan apakah ada terimplikasi Yesus mengingini perempuan yang memegang-megang dia kah? Masih nggak bertentangan sih menurut saya dengan kata-kata dia yang Iya, ada perempuan kemudian datang meminyaki rambutnya, lalu kemudian meminyaki kakinya, lalu menciumi kakinya. Sebagai laki-laki normal, apakah itu tidak akan melahirkan sebuah keinginan? Oke, itu berarti itu sudah masuk ke ranah asumsi. Ya, asumsi, betul. Betul. Dan silahkan, nggak apa-apa. Oke. Tapi sorry. Di balik asumsi ini, apakah menurut hukum tradisi Yahudi itu merupakan dosa ketika bukan muhrim bersentuhan? Kalau ngobrol soal Yesus dan tradisi Yahudi ya, itu agak sulit. Soalnya contoh, Yahudi itu menyuruh kaum-kaumnya menghormati hari Sabat, betul. Nah, Yesus itu ada ngelakuin satu tindakan yang agak radikal di zamannya. Dia kalau nggak salah, dia bilang kalau ada anakmu kenapa-napa di hari Sabat, masa kamu diamkan gitu. Nah, jadi nggak bisa dibilang kalau Yesus 100% totok sama tradisi Yahudi, Judaism. Itu dulu sih. Iya, itu dia, makanya dia di depan umum. Makanya Yesus dibenci sama ahli-ahli Taurat di sana. Apalagi mereka lihat Yesus dipegang-pegang perempuan. Ya itu dia masalahnya. Gimana? Yang pertama, beliau dipegang sama wanita. Yang kedua, beliau dipanggil sebagai rabi. Tapi ini sama sekali nggak memperkuat argumen bahwa Yesus itu birahi. Sama sekali nggak memperkuat menurut saya. Tapi kita bisa melihat indikasi kemanusiaannya itu ketika dia lapar, dia mencari makan. Begini. Indikasi manusia benar, Yesus dalam hal yang Mas bilang tadi manusiawi betul, tapi jangan lupa Yesus puasa 40 hari 40 malam, gak makan gak minum. Kalau manusia normal mati nggak? Terus kalau Yesus juga melakukan mujizat dan segala macamnya. Jadi yang saya lihat ini adalah upaya untuk memanusiakan Yesus. Ya memang manusia, tapi menyamakan Yesus dengan kita, itu sih upaya yang saya lihat sekarang. Dan saya rasa argumen yang dibawa kurang fair. Karena harus dilihat juga Yesus selain tingkah-tingkahnya yang tadi Mas bilang seperti manusia biasa, kita juga harus melihat kerjaan-kerjaan yang menunjukkan keilahian dia. Jadi nggak serta-merta Yesus lapar, otomatis Yesus nafsu. Nggak bisa, itu argumen yang lemah menurut saya. Yesus lupa, lapar, Bang. otomatis Yesus nafsu juga. Mas Kevin lupa mungkin ya. Ketika Yesus puasa 40 hari, setelah itu kan dia langsung lapar, itu kelaparan kan. Lebih hebat Musa dong. Musa puasa 40 hari gak lapar tuh. Apakah Musa lebih Tuhan gitu? Kan gak juga. Lanjut Bang Zuma. Iya. Ya, Musa juga umurnya berapa ratusan tahun. Kita nggak tahu kapasitas manusia zamannya Musa sama zamannya Yesus kan. Gimana? Musa meninggal umur berapa? Banyak, nggak bisa disamakan, Mas. Kenapa bahas Nabi Musa sih? Nggak tahu, ini Mas ini yang bawa duluan.
Enggak, jadi gini bang, gini. Ketika kemudian kitab saudara bercerita tentang bagaimana Yesus ini melakukan suatu keadaan yang tidak lazim dilakukan oleh orang Yahudi pada masa itu, apa tanggapan saudara? Kalau Yesus melakukan tindakan yang lazim di zaman Yahudi, nggak ada Kristen. Yahudi, saya pun juga Yahudi sekarang. Nah itu dia. Ketika kemudian ada perempuan yang datang kepada Yesus kemudian mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, menurut tradisi Yahudi itu adalah penggambaran apa? Itu dulu poinnya. Menurut tradisi Yahudi, sebuah perbuatan tercela mungkin. Tapi dalam keimanan Kristen, mungkin Mas karena berangkat dari, saya kurang tahu ya. Karena kan kalau mungkin yang Mas imani sejak kecil itu bahkan bersentuhan dengan lawan jenis saja juga tidak boleh kan. Saya berspekulasi mungkin Mas berangkat dari pemikiran di sana, makanya begitu ngelihat Yesus disentuh sama perempuan aja langsung, oh ini nggak bener nih. Iya. Ini ada apa gitu loh. Seorang perempuan datang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan kemudian buli-buli itu dicurahkan isinya, minyaknya ke atas kepala Yesus. Ini proses apa ini? Kalau di tradisi yang terjadi pada masa itu, ini masuk dalam kategori upacara apa gitu loh. Itu dulu poinnya. Ada apa? Ini sedang ngapain? Ini pembaptisan kah? Bukan tindakan cabul yang pasti. Ya, bukan tindakan cabul. Berarti tindakan penghalalan. Kalau penghalalan, lalu dosa berarti. Anda salah. Anda salah ya. Itu Maria. Maria itu ya saudara dari Marta. Dari saudara Marta itu adalah Lazarus ya. Mereka itu selalu mengikut Yesus. Jadi nggak ada pernikahan. Iya, tidak mungkin diloloskan kitab Lukas ini selayaknya kitab Filipus, kitab Barnabas, Thomas. Tidak mungkin diloloskan kalau di situ jelas tertulis nikah. Nggak mungkin. Orang-orang Farisi itu bukan orang tidak pintar. Orang-orang Roma juga pada saat konsili untuk kemudian melakukan pengkanonan kitab, tidak mungkin diloloskan sebuah kitab yang mana menceritakan tentang Yesus menikah di dalamnya. Tidak mungkin. Yang jadi permasalahan adalah ini tradisi Yahudi yang nuansa perlakuan yang terjadi terhadap Maria dan Yesus pada masa itu masuk dalam kategori apa? Pentahiran, pernikahan, sunatan, atau apa ini? Kan itu Tapi poinnya. Sorry Mas, kalau Iya, silakan. di Lukas 7 ayat 36 sampai 39, benar ada orang Farisi yang mempermasalahkan si perempuan itu meminyaki kaki Yesus. Tapi tahu nggak apa yang dipermasalahkan? Apa tuh? Bukan karena mereka bersentuhan kayak yang Mas tadi loh. Gimana? Itu orang Farisi ngelihat Yesus kakinya diurapin sama si perempuan. Tapi mereka mempermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan apa coba? Bukan yang Mas bilang loh. Tadi Mas mempermasalahkan kan mereka bersentuhan, betul? Iya, karena ini selainnya tradisi, ini pasti tradisi, ini budaya. Oke, tapi orang Farisi melihat dan mereka nggak mempermasalahkan bersentuhannya, tapi mempermasalahkan yang lain. Apa tuh? Mempermasalahkan bahwa si Yesus bersentuhan dengan orang yang berdosa. Perempuan Lalu? yang berdosa. Lalu? Bukan bersentuhannya. Tadi kan argumen Mas kan kalau laki-laki perempuan bersentuhan itu kan sangat tidak sesuai dengan apa ya, kaidah-kaidah atau standar-standar di Judaism. Ya kalau misalnya dia ditegur karena menikah dengan perempuan yang berdosa gimana? Emang Yesus menikah dengan perempuan yang berdosa? Ya kan Anda mengatakan penilaian orang-orang Yahudi pada masa itu Maria adalah orang berdosa. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya ini proses pertobatan Maria. Emang kayak gitu cara pertobatannya ala Yahudi? Atau ini malah pernikahan? Ini kan tradisi yang tidak lazim ini. Bagaimana kemudian
di dalam kitab Lukas menggambarkan seorang perempuan mencurahkan minyak mahal lalu menciumi kaki seorang pria. Ini upacara apa? Sunatan, pertobatan, pentahiran, atau pengorbanan, atau ini penghalalan. Bagaimana seorang wanita menjadi muhrim, menjadi istri yang sah, menjadi halal bagi seorang laki-laki. Bentar, saya kurang yakin itu Maria yang di perikop itu. Kalau di original teksnya bang, Maria ibunya, Maria Magdalena, Maria temannya Nikodemus, semua Maria, nggak ada ujung-ujungnya. Semuanya Maria dan semuanya dipanggil Gune. Yang di Itu Lukas, Maria. yang di Lukas 7 ayat 36. Itu Maria ya, Mbak? Itu Maria saudaranya Marta yang pada waktu Lazarus meninggal dibangkitkan. Jadi mereka memang selalu bersama, selalu mengikut Yesus, ya. Jadi itu yang dikatakan si Marta sering mendengar di kaki Tuhan, dan si Maria juga seperti itu. Jadi di sana itu kalau memang kita sudah dekat, kalau perayaan orang Yahudi, ya, suatu pengorbanan itu yang dikatakan kalau orang Kristen tadi, bahwasanya kesetiaan mengiring Yesus itu adalah utama. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada di sana pernikahan, bro. Sekali lagi bisa dibaca, karena kenapa Yesus datang ke dunia ini pada dari zaman dahulu kala. Manusia itu rindu ada seorang manusia yang sempurna, ya, yang sempurna datang ke dunia untuk mencontohkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, ya. Dan kemudian yang perlu kita patut contoh, maka datanglah, itulah manusia yang tidak berdosa, itulah Yesus Kristus. Jadi iman kami mengatakan tidak ada pernikahan, karena memang nubuatan untuk Yesus itu hanya untuk menebus umat manusia. Udah stop, gantian. Sabar. Ibu mengatakan Yesus datang sebagai contoh yang sempurna. Apa yang dicontohkan? Sementara separuh dari kehidupan manusia itu habis di masa pernikahan, berumah tangga, beranak, bercucu, bermertua. Apa? Sempurna apa kalau Yesus tidak mencontohkan menikah? Dia hanya datang ke dunia, sudah saya katakan, tidak ada di sana yang dikatakan pernikahan. Iya, tidak mungkin. Tapi sabar Bu, sabar. Kalau ibu mau mencari ada yang disebut pernikahan, ambil Filipus. Karena kenapa? Di dalam Yohanes 1, manusia pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia adalah Filipus. Manusia pertama yang memberitakan Injilnya Yesus adalah Filipus. Coba Anda lihat bagaimana kisah para rasul 8. Filipus membacakan nas yang berasal dari Injilnya Yesus. Kemudian Yesus sendiri dengan jelas di dalam Yohanes 1 nomor 53 memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang tahu tentang pribadi Yesus secara internal itu sendiri adalah Filipus. Tapi apesnya, kenapa Injil Filipus oleh gereja dianggap sebagai Injil apokripa? Ini pertanyaan besar. Ada apa? Sedangkan di dalam Injil Filipus dikatakan hikmat yang disebut mandul adalah ibu dari semua malaikat. Kekasih yang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya yang lain. Dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, "Mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua?" Sang penyelamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mengasihi kalian seperti dirinya?" Ini indikasinya kuat. Injil Filipus kenapa dijadikan sebagai Injil apokripa? Karena menceritakan tentang rumah tangga Yesus. Lalu kemudian kenapa Injil kanonik, 4 Injil kanonik ini semuanya tidak menceritakan usia di mana Yesus matang untuk berumah tangga? Kenapa? Tiba-tiba muncul di usia 30 tahun pada masa dia kemudian ingin disalib.
Kenapa nggak muncul di usia kematangan beliau? Dari usia 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23, 24, sampai 29 tahun. Kenapa nggak ada diceritakan itu? Kemana masa Yesus pada masa itu? Ngapain aja? Baik, saya ceritakan. Iya, itu kalau Anda baca Kolose atau Filipus atau yang lain, Anda baca itu hanyalah surat kiriman Paulus, ya. Dan kemudian saya tegaskan kepada Anda, Filipus, Injil Filipus yang saya tanya, Bu, kenapa tidak diloloskan ini Injil? Kenapa dikatakan apokripa? Sementara Lukas, Markus, dan juga penulis Matius serta penulis Yohanes tidak masuk dalam deretan murid Yesus. Filipus murid Yesus, kenapa catatannya nggak dipakai? semuanya, ya Pak, mulai dari Matius, Markus, Lukas, itu dikatakan bergandengan, karena itu kami Iya, tapi tidak dikatakan murid Yesus, bukan murid Yesus, Bu. Stop. Tapi memang itulah kenyataan yang berada pada waktu kejadian. Kalau Anda baca siapa dia yang menulis kitab Matius, siapa menulis kitab Lukas, Markus, ya, Anda harus belajar ke sana. Bagaimana kehidupan mereka sehingga mereka menulis mirip. Itu yang kami katakan sinoptis. Maka Injil Yohanes beda juga. Jadi jangan Anda mengarang dan masuk ke dalam Ibu yang ngarang. Alkitab yang Anda tidak mengerti. Ibu yang loh, tidak ya. ngerti. Anda tidak mengerti. Sekarang Kami begini, Bu. iman Sekarang kami, begini. dan itu adalah Alkitab kami. Coba Anda jawab saya. Coba Anda jawab saya. Coba Anda jawab. Kapan Yesus memanggil nama Lukas, Markus, dan pengarang Matius dan pengarang Yohanes? Kapan? Apalagi Paulus. Itu kapan? Anda harus baca mulai dari awal sampai ke bawah biar Anda mengerti. Jadi Alkitab kami bukan seperti Saya tanya daripada kapan, malah disuruh baca. Ya. Saya tanya Alkitab kapan? kami nggak seperti Al-Quran satu ayat. Jelas sama, satu firman Ya. Tuhan, satu karangan manusia. Jadi kalau Al-Quran itu satu ayat, Stop sambung kali dulu. wah, seperti itu. Satu kitab dongeng, satu firman Tuhan, gimana mau sama? Bu, aneh aja. Nggak ada kitab dongeng yang di kami. Kalau Sementara bukan dongeng, kalau bukan abad dongeng, ke-7 membenar-benarkan kalau bukan dongeng, dirinya. berarti Yesus Abad mengenal kitab pertama Ibu. itu kisahnya. Kalau bukan dongeng, pengarang dan penulisnya berarti itu adalah tidak mungkin. nyata. Penulisnya itu adalah Itu namanya Anda baca Stop dulu, stop. Stop dulu, stop. bukan Jangan dongeng. bicara. Apa namanya kalau bukan dongeng? Nah, jangan Anda dongeng-dongeng. Kan diri Anda yang Anda tidak mengerti, begitu dong. Ini ntar dulu Pak Nyoba. Saya pengen ajar ini Ibu ini. Bu, Yesus itu, Bu, dengerin, Yesus laki-laki sempurna nggak? Sekarang seperti Karena di gereja, Muhammad. Muhammad tukang kawin, sedangkan Yesus menikah. Ya, itulah Ini Anda perempuan jangan lama-lama ini kawinnya Yesus juga nih. Ya, jangan Ini Ibu diam dulu, Ibu. Ibu diam dulu. Tolong gimana turunannya? Turunin dia yang perempuan kalau nggak diatur. Dia dulu yang menghujat. Kalau nggak mau diatur, Bu. Kalau Yakub tidak jago kawin, Anda tidak punya Tuhan bernama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu berasal dari keturunan budak istri daripada Yakub. yang mengandung Yesus itu, ya, yang mengandung Yesus itu, yang mengandung Rohul Kudus itu, kan sudah punya dinubuatkan, budak. Dari budaknya sudah ini dinubuatkan kemudian- dari kejadian, Dengar. bahwasanya Yakub punya budak. keturunan Dari perempuan ini budaknya akan kemudian meremukkan melahirkan kepalamu. keturunan Itulah dia. daripada Maka kalau yang Anda melahirkan baca, Yesus. Tadi balik. Aku dikit. daripada Yusuf. Tanya di sini, tanya di sini dia. Marcelina dan kawan-kawan Karisteng yang lainnya, perhatikan di zaman Yesus kalau umur 30 nggak kawin itu tidak bermoral. Mau Tuhan kalian tidak bermoral gitu. Wah udah hilang. Lanjut Gurunda, Bang Andi. Ya, Oke, bagus Pak Mas Kevin. Silakan Mas Kevin. terlalu melenceng ya. Ya. Bahas Yesus kawin padahal. Oke, Mengganggu. balik ke tadi ya. Jadi tadi mumpung kalian ribut, saya nyari-nyari juga nih. Tadi kan Bang Zuma nanya Yohanes 1:43 ya, sorry bukan 53.
Enggak, tadi yang saya mau bawa, tadi siapa yang bawa Lukas 7:36 itu dulu satu-satu. Nah, tadi kan ditanyakan oleh Bang Zuma, apa sih sebenarnya, ngapain sih diurap-urapin kakinya itu? Tradisi apa sih sebenarnya itu? Berarti kan muncul kecurigaan dari Bang Zuma bahwa itu sebenarnya yang aneh. Apa sih sebenarnya muncul kecurigaan? Gitu kan? Iya, silakan. Nah, kalau yang saya cari, ini sumber saya beberapa ya, Wikipedia palingan, itu jadi membasuh kaki, mengurapi kaki itu bentuk keramah tamahan kultur orang sana zaman dulu. Siapa aja yang kemudian melakukan ramah tamah selain Maria? Biasanya tuan rumah, tapi kalau si perempuan yang berdosa ini, dia itu udah ngikutin Yesus, ngebutin Yesus, ya, mungkin dia ngeliat figur Yesus sebagai figur yang dia harapkan bisa menyelamatkan dia. Jadi dia membantu itu bentuk pelayanan dia dengan apa? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus bisa dilakukan itu? Apakah Yesus terangsang? Itu baik. Saya meyakini tidak, tapi silakan berasumsi. Tapi nggak memperkuat argumen bahwa Yesus kawin. Baik. Sekarang gini, sekuat apapun kemudian kitab saudara mengatakan adanya indikasi menikah, pasti saudara-saudara punya jawaban. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran selama ini, yang mungkin saudara tidak pernah pikirkan. Kenapa tulisan-tulisan murid Yesus yang asli ditolak oleh gereja? Murid Yesus. Lalu orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus itu dijadikan sebagai sandaran pijakan untuk mendudukkan Yesus tidak menikah. Contoh, Filipus. Bukankah di dalam kitab saudara Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Filipus loh. Lalu kemudian Filipus mengikuti penginjilan Yesus kemana-mana. Sejatinya kalau kita ingin mendengarkan berita tentang orang yang kita sedang bicarakan ini adalah orang yang hidup bersama, berdampingan setiap saat bersama Yesus. Salah satunya adalah Filipus. Wahai Filipus, kesini kamu. Apa yang kau tahu tentang Yesus? Menikahkah dia? Coba kau bicara. Itu kalau kita menggunakan logika sehat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tulisan-tulisan Filipus ditolak oleh gereja. Ada apa? Apa yang menjadi standarisasi dari gereja untuk mengatakan bahwa tulisan Filipus tidak sah, tulisan Lukas sah? Sementara Filipus adalah orang yang dipanggil secara langsung tanpa perantara oleh Yesus. Masih sehat kan logika Anda? Filipus, ikutlah denganku. Lalu diceritakan di hasil penyelidikan Lukas, di Kisah Para Rasul 8, justru kemudian Filipuslah yang menceritakan tentang Injil Yesus. Apa itu? Kabar gembira tentang Yesus. Anda coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8:35. Ingat, Kisah Para Rasul tulisan Lukas. Orang yang melakukan penyelidikan, yang menjadi objek penyelidikannya adalah Filipus. Berarti Filipuslah yang lebih berhak menceritakan tentang Yesus. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yesus dan juga Filipus adalah orang yang hidup berdampingan. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 8:26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus. Tidak pernah ada dinarasikan malaikat Tuhan berbicara kepada Lukas. Tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Maka Filipus punya hak mutlak untuk bercerita tentang Yesus. Pertanyaannya sekarang, mana Injil Filipus? Kenapa disembunyikan? Injil Filipus gini, Injil Filipus tuh ditemuin baru di abad 20 kan, abad 19. Kata siapa? Nggak tahu nih Wikipedia. Oke, lanjut yang lain, silakan. Ya udah, aku lanjut ya. Coba Kevin, tahu perkawinan Kana? Bentar, Injil Filipus penasaran, saya baru dengar.
Mungkin aku sedikit boleh ya, Bu Nah, berarti kan Kores. kalau dengar dari kata-kata Bang Zuma tadi kan proses kanonikasi Hentian Alkitab aja. itu kan tahun 300 sekian. Iya, Sementara Injil Filipus adanya bersama dengan Yesus. ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945. Kata siapa? Nag Hammadi. Kata siapa? Jadi sebenarnya ditemukan udah Ya itu ditemukannya, data karbonasinya itu tahun kapan gitu loh. data karbonasinya tahun 180 Masehi. Cakep. Berarti kan ada kemungkinan waktu proses kanonisasi Injil Filipus ini pun bahkan nggak ikut. Nah, itu dia bahaya itu. Kalau gitu. Bahaya. Asumsi lagi berarti. Nah, itu bahaya itu. Kemungkinan asumsi. Fakta di lapangan yang kita pakai itu standarnya adalah penggarisan tinta merahnya, benang merahnya maksud saya, antara Yesus dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa aja yang Yesus panggil dalam penginjilan? Ada Lukas? Tidak ada. Yang dipanggil adalah Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Berarti yang tahu tentang dalam luarnya Yesus adalah Filipus. Maka kalau ingin tahu tentang Yesus, tanya ke Filipus. Karena Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang aku sampaikan, telah aku sampaikan kepada Filipus. Tanya Filipus. Ternyata Injil Filipus itu dianggap sebagai Injil apokrifa, Injil yang disembunyikan. Sekarang apa yang menjadi standar penilaian gereja terhadap catatan Filipus dan catatan Lukas? Bahwa ini benar. Satu-satunya penolakannya tentu karena di dalam Filipus 49 jelas dikatakan Yesus menikah dengan perempuan bernama Maria. Di Injil Filipus. Yes. Oke. Barangkali itu Injil Barnabas yang diakui kenabian daripada Beda lagi Barnabas. Barnabas juga punya hak untuk menceritakan itu. Karena Barnabas juga diindikasikan sebagai murid. Lukas ini bukan murid. Lukas, Markus, penulis Yohanes bukan murid, penulis Matius juga bukan murid, Paulus juga bukan murid. Silakan. Jadi Juma yang paling paham, katanya bukan murid. Ya, kalau Anda lebih paham tunjukkan bukti. Iya, kadang-kadang Gampang, Juma kan? ini, ya itu kan yang ke-12 muridnya kan jelas itu disebutkan juga. Oke, sebutkan. Ada nggak nama Lukas di situ? Ada nama Lukas. Enggak ada, Don. Nah, enggak ada Lukas, 12 murid enggak ada Lukas, enggak ada tapi Paulus. Matius ada. Ada nama Lukas? Enggak ada. Lukas Matius sama Paulus ada, enggak ada. Matius ada, tapi penulis kitab Matius bukan Matius murid Yesus. Matius pemungut cukai. Data dari mana? Data. Baca Matius 9 nomor 9. Bacakan sekarang. Bacakan sekarang, saya ingin dengar. Asal Bacakan Matius 9 nomor 9, saya Datamu ingin dengar. mana? Kau bilang itu bukan murid, itu dari mana datamu? Kan sudah aku bilang Ini baca diam dulu, Matius Don. 9 nomor 9. Baca ya. Gak bisa Saya baca diam dulu Don. Tolong tertib Don. Tertib Don. Kevin larinya bagus loh. tertib ini. Ya makanya saya mau bacain data. Ada juga tertib. Bang Haji suruh beliau baca Matius 9 nomor 9, kita dengarkan. Ganti-gantian lah Kipling ngomong, kau sendiri ngomong. Lu sebut turun nih Bang gambar ini orang ini. Enggak mau diatur. Iya silahkan. Iya. Ya, Matius kamu 9 nomor di bawah. 9 saya bacakan ya. Ya, dengarkan itu, Ya. Saudara Don. Ya, Saya bacakan ya. Saya bantu Anda. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dar. Gimana itu? Siapa penulis Matius 9 nomor 9 ini? Jawab saya. tapi Ada dua dia Matius nih. hidup, ya. Nah, Anda harus tahu para penulis itu seperti kita ya, kita teman dekat, sama-sama hidup bersama, mengerti asumsi persis bebas. ya. Kan asumsi bebas. Memang Asumsi dia itu bebas. adalah saudara dari Paulus. Paulus itu adalah orang dekat. Kemudian lagi dekat lagi dengan Yesus pada waktu kehidupan yang waktu ketika
ya. Kalau asumsi mah Waktu nggak zaman dicocok di Yesus sini, Bu. hidup. Ibu sepertinya nggak perhatikan saya baca ya. Saya baca lagi ya Bu. Saya Aduh, baca lagi nih. sekolah sini ngerti aku. Enggak, saya Boy. baca lagi, baru ibu Ngerti komen aku, gitu loh ya. ngerti. Oke, Itu si saya Adi bantu itu ibu. Adi. Saya tahu ibu nggak punya Bible loh ya di situ, jadi saya bantu. Saya bacain. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi ada dua Matius ini. Bagaimana ini? Gimana itu Bu? Satu ayat saya katakan, Alkitab itu mudah dimengerti. Nah, Anda kalau mudah baca dimengerti ini bahasa Indonesia loh. Anda baca ke bawah, Udah suruh baru baca Anda ke bawah. simpulkan. Kejadian sampai Jangan Wahyu satu lagi ayat Pak. aja Anda bacakan maka Anda Itu dapat alasan poinnya. plastik kalau udah ketabok baca satu perikop, berapa tuh, Adi? Aduh. baca Baca dari ini, kejadian sampai satu perikop. wahyu, baca dari ini, baca dari itu, mau Kita bolak-balik memang seperti begitu. apapun. Nah, kami Begitu juga memang membacanya, kita Bu. mengajarnya. Mau bolak-balik dibaca ini tetap saja, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mau dibolak-balik seperti apapun tetap Sedangkan aja kami tulisannya aja, kayak begini. Abad pertama yang kami, abad zamannya Yesus, kami cok lagi. yang belajar semuanya. Gak ada seperti Anda yang begitu Karena Anda tidak protesnya. pakai akal, Anda pakai iman, beda kita. Iya, Ini kitab Anda, wajar Anda modal iman, ini kitab Anda. Kami tidak modal iman, kami modal akal untuk membedah ini. Beda kelas kita, Bu. Ibu iman, kami hargai itu. Tapi ketika kemudian kita menggunakan akal, yang Anda gunakan adalah asumsi akal-akalan. Anda ditertawakan umat muslim. Ini jelas-jelas. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau penulis Matius ini adalah Matius itu sendiri, lalu Yesus berkata kepadaku dan berkata kepadaku, ikutilah aku, maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lah, dia berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, lalu berdirilah dia mengikuti Yesus. Iman silakan kita hargai, itu iman saudara. Kita nggak ada hak di situ. Tapi ketika ini dibedah pakai pisau ilmiah, maka itu tidak bisa kemudian. Tidak bisa Anda loloskan Matius sebagai murid Yesus yang menulis kitab Matius ini. Sekian, silakan yang lain. Mungkin kita kembali ke topik. Ya. Iya, silakan. Ya, kayak judul yang ditaruh oleh Bang Zuma dikatakan Yesus kawin. Ini juga sering diangkat oleh Bung Nandar ya. Yesus kawin, Yesus menikah, bahkan punya anak. Versinya Bung Nandar itu anaknya yang namanya Yesus Justus dan sebagainya. Walaupun sumbernya dikatakan diambil dari kitab yang tidak diakui. Ya, tidak diakui karena apa? Sumbernya tentunya diragukan oleh bapak-bapak gereja tentunya. Diragukan sehingga tidak masuk. Tapi bukan topik itu. Kita bukan mau ambil itu. Yang sering saya katakan, Yesus bagaimana dia kawin, sementara dia sendiri bukan hasil perkawinan. Ini kita harus pahami dulu. Yang paling penting, tujuan kedatangan Yesus ke muka bumi ini bukan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi ini. Ini kita harus paham. Tapi tujuan dia adalah, misi dia adalah untuk suatu keselamatan bagi umat yang percaya. Dengan cara? Sebentar, nanti akan saya ini. Karena kita tidak bicara, saya diam aja, kita dengar dulu. Ya, caranya nanti saya jelaskan kalau mau tahu. Oke. Ya. Sementara Yesus datang ke bumi itu bukan untuk kawin-mawin dan memenuhi bumi. Tapi harus diingat, Yesus menghargai perkawinan. Buktinya apa? Ketika pesta perkawinan dikena kekurangan anggur, dia menyiapkan agar apa? Pesta itu tetap berjalan. Itu harus kita paham. Kita nggak bahas di situ Bang. Sebentar, masalah ini masalah kawin. Masalah kawin, ingat. Jangan lompat-lompat, karena mainnya keroyok, lompat. Kamu kok Kelihatan menyediakan seperti anak anggur kecil. untuk tuan rumah Sabar, Andi sebenarnya. Sabar, Bang Andi, sabar. Sabar ngomong, sabar ngomong kan? Sabar, Bang Andi. Tadi kalau Lu jangan ngatur lu Adon. Lu gua yang ngatur di sini. Lu jangan ngatur gua. Ya terserah lah, diam dulu Bang Andi. Jangan Turunin itu Bang Nandar. Si Doni turunin. Turunin. Enak aja main ngatur di sini. Turunin. Enak kok dibawa lo. Enak aja lo. Enak lu dibawa lo ya. Gue di atas nggak di bawah, ini lagi dengar. Lanjut Nah, lanjut. terusin. Oke, kita lanjut ya, satu-satu kelihatan dewasa biar ada yang poin yang didapat gitu loh. Walaupun saudaraku ini tidak mengimani Alkitab, tetapi membedahnya
sesuai dengan pendapat yang sesuka hati mereka, ya kita nggak keberatan. Karena orang Kristen memang diajar demikian. Pada waktunya akan ada muncul-muncul seperti ini. Kita lanjut ke poin. Ya, apa misi kedatangan Yesus? Untuk menjadi yang namanya kita sebut sebagai juru selamat bagi yang percaya. Untuk yang tidak jangan dipaksa. Karena ini menyangkut iman dan kepercayaan. Sehingga bukan berarti karena Yesus tidak kawin dan dia tidak menghargai perkawinan. Perkawinan tetap dihargai. Buktinya dia menghadiri ketika resepsi sementara berjalan, ya. Kekurangan minuman dia bantu. Karena pesta itu kalau tanpa minuman atau anggur, pesta itu dianggap bahwa kurang bagus. Nah, yang ingin saya agar kita ketahui bersama, dari mana nafsu Yesus datang untuk bisa kawin, sementara Roh Kudus yang turun kepada Maria, ya walaupun Yesus 100% manusia, kita percaya itu, 100% manusia, tapi nafsu kedagingan dia bisa menghalau itu. Karena apa? Dia harus sempurna, dia harus layak untuk menjadi penebus. Ingat, dia harus sempurna, harus layak. Karena saya melihat di bawah, di kolom komentar di bagian bawah, banyak mengatakan kalau bukan menikah berarti dia berzina. Sementara di rekan-rekan kami yang tidak percaya Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu hidupnya suci, bukan disucikan, ya. Hidupnya itu suci. Artinya apa? Dia harus terbebas dari segala macam dosa, kecemaran dan sebagainya. Kalau dia menikah, apakah itu tercemar? Kalau dia menikah, maka misi dia itu bukan datang untuk menyelamatkan, tapi untuk beranak cucu dan tinggal di bumi. Tidak. Dia datang, umur sudah dinubuatkan. Sebentar, bisa? saya jawab. Kenapa bisa? Saya jawab. Apakah Ya, yang Bang, Bang Jumalan yang panjang. apakah korban domba ada syaratnya harus domba perawan? Oke, ku jelaskan, ya. Iya. Korban domba itu Bentar, kenapa Bang. harus dipotong? Bentar, Bang. Early bowling sebentar, saya interupsi sebentar. Bang Handi sudah jadi moderator, bisa naikkan dan bisa mengeluarkan orang, ya. Jadi saya sepenuhnya yang punya hak prerogatif di sini, Bang Handi. Mau naikkan siapapun silakan, mau nurunkan siapapun silakan. Silakan, Bang Handi. Terima kasih. Siap. Sudah bisa, ya. Siap. Oke. Mari kita berikan edukasi yang bagus, karena kita hidup di daerah yang penuh toleransi dan indah, Indonesia. Kita lanjut, silakan. Nah, apakah perkawinan itu bertentangan? Tidak, saya sudah bilang. Yesus menghargai, menghormati perkawinan. Buktinya apa? Dia melarang perceraian. Dia tidak boleh. Dia melarang jangan ada perkawinan, perceraian. Tapi dia menghargai perkawinan. Tapi misi dia datang ke bumi untuk bukan kawin-mawin. Tetapi misi dia memberikan contoh yang baik. Terlepas dari kawin-mawin. Karena dia bukan untuk kawin. Karena dia bukan terbentuk atau ada di muka bumi ini karena faktor kawin-mawin antara Yusuf dan Maria. Tidak. Mereka tidak saling kawin-mawin. Maka Roh Kudus yang turun, maka Maria mengandung. Dan diakui bahkan mungkin oleh saudara-saudaraku yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mengakui bahwa Yesus itu lahir dari perawan suci Maria. Mereka juga pasti percaya hal itu. Nah, kalau orang yang memang sudah dari sananya tidak karena faktor kawin-mawin, tapi berusaha dikejar, justru Yesus harus kawin. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang mau dibuktikan dengan kawin Yesus? Nah, Apa justru yang sebaliknya, kenapa Anda buktikan? menyembunyikan? Kalau Yesus kawin apa masalahnya rupanya? Kalau dia, kan saya sudah jelaskan, ditanya lagi. Oke, saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan jangan ditanya lagi. Mudah-mudahan ditanya lagi. Karena itu bukan misi utama dia datang ke bumi. Ingat, dia menghargai perkawinan. Ingat, dia sangat. Terus misinya apa? Misinya apa? Misinya dia untuk menyelamatkan manusia, tapi bukan dengan terkait masalah kawin-mawin. Lalu? Itu berbuat baik. Sebentar. Hal kasih, menolong orang yang susah, memberikan pakaian, memberikan makan, menolong orang-orang yang sakit, membantu orang yang ini. Ya itu apa yang sering saya katakan. Tindakan nyata. Peduli. Tindakan nyata ya harus dia praktekkan kawin. Lah, tidak harus lah. Kenapa tidak harus? Karena memang misi dia bukan untuk kawin-mawin. Justru kalau dia kawin-mawin, maka dia akan dalam tanda kutip gagal. Kenapa? Tentunya setelah dia terangkat ke surga masih ada turunan dia yang ada tinggal di muka bumi. Nah ini berbahaya sekali. Kenapa Dan bukan berbahaya? itu tujuan pokok. Karena memang, loh saya sudah bertanya, ditanya terus nih. Karena sekali lagi Anda bertanya ya, nanti biar penonton yang menilai ya. Karena misi dia. Anda kayak sok pintar kali, pintar bicara tapi tidak ada isinya bahasa Anda ini. Ya justru pertanyaan Anda yang tidak berisi, dengar baik-baik. Kenapa Anda kemudian membatasi Yesus untuk menikah? Kenapa? Bukan dibatasi, karena misi utama dia Menyelamatkan. untuk kawin-mawin. Nah, sekarang siapa yang Anda contohi proses kawin-mawin di gereja? Selain Yesus kan banyak Siapa yang Anda jadikan contoh di gereja kawin-mawin? Anda sudah harus bertanya, karena saya tidak suka saya bicara kita baku nyambar. Saya juga tidak suka orang tapi kosong, apalagi di depan saya, nggak ada ilmu pun. Anda tidak punya ilmu, Bung Juma. Anda yang tidak punya ilmu sekarang di gereja menikahkan. Anda dengar saya. Dengar, diam. Anda melihat di gereja pernikahan, itu contoh dari mana? Dia dijawab, Bang. Ya,
Pak Loh, Anda Mas suruh Kevin saya mungkin. gimana saya mau jawab? Silakan ngomong dulu. Nanti ngomong Iya. baru saya ngomong. Silakan. Di gereja menikahkan antara perempuan dan laki-laki dinikahkan. Itu contoh dari mana? Bukankah Yesus datang memberi contoh agar manusia itu diselamatkan? Supaya tidak berzina, maka mereka diberi contoh menikah. Yesus harus mencontohkan itu. Kalau memang dia adalah contoh yang sempurna. Suri teladan yang sempurna. Kenapa tidak mencontohkan justru yang ada di gereja Anda laki sama laki dinikahkan, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang? Kenapa bukan Yesus yang mencontohkan? Nikah itu kayak begini lendu. Terus kenapa Anda bersikeras dia tidak boleh menikah? Oh, karena alasannya dia datang bukan untuk bukankah diperintahkan di dalam kitabnya orang Yahudi beranak cuculah yang banyak? Dan hukum itu berlaku kepada keturunan Adam. Kenapa Anda membatasi Yesus? Alasan satu-satunya karena Anda malu punya Tuhan menikah. Itu bantah saya, pasti karena itu. Sekarang ini Mas Iri pertanyaannya, ini saya moderatorin. Sudah. Bang Iri, pertanyaannya Bang Joma, ya ada kawin mengawin di gereja, itu contoh siapa yang mencontohkan? Ajaran siapa? Silakan. Oke. Dengar baik-baik penjelasanku. Udah aku jawab di depan. Dengar nih. Dengar baik-baik ya. Yesus sangat menghargai perkawinan. Buktinya apa? Dia menghadiri. Tadi saya sudah jelaskan. Bahkan resepsi perkawinan di Kana karena minuman anggur kurang, dia melakukan mujizat bahkan merubah air menjadi anggur. Bahkan ketika mereka bertanya tentang perceraian, dia melarang adanya perceraian, tidak boleh. Tetapi apakah itu belum cukup sehingga dia harus menikah lagi? Karena itu bukan mestinya. Itu bukan tujuan utama dia datang ke bumi untuk kawin main. Tidak. Dia datang memberikan pengajaran juga sekaligus memberikan contoh, tetapi contoh yang diberikan di sini jangan dipotong ya. Contoh yang diberikan di sini adalah bagaimana menolong orang yang lagi membutuhkan, lagi berkesusahan, bukan bagaimana cara kawin mawin. Tidak, itu bukan poinnya. Nah, kenapa ada apa dengan kawin mawin? Sebentar, brother. Nanti Anda ini saya kasih kesempatan. Kenapa Anda bilang saya membatasi Yesus? Justru Anda memaksa Yesus harus menikah. Anda memaksa Yesus, kenapa kau tidak nikah? Kau harus nikah. Ada kitab yang menceritakan itu. Sebentar, brother, sebentar. Nanti ku kasih kesempatan. Biar kelihatan Anda dia kasih kesempatan saya. Gitu. Jadi oke, saya lanjut. Udah. Enggak ada poinnya. Oke. Enggak ada poinnya. Gantian gitu. Ya berarti oke. Anda boleh mengatakan Yesus tidak menikah kalau muridnya tidak memberitakan dia menikah. Filipus muridnya memberitakan dia menikah. Ada di Injil Apokripa. Mana di Alkitab tidak ada, brother? Ya di kitab Anda. Di kitab Anda, kitab yang spesial mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, maka ada. Tapi di kitab Filipus ada. Yang mana biar kita buka bersama? Filipus 49 menceritakan bagaimana kemudian Yesus itu menikah dengan siapa? Yesus dengan Maria, berumah tangga. Mari kita tampilkan yang tadi dibasuh kakinya, yang kitab dibedah tadi. Itu kitab kanon. Sekarang kitab apokripa yang disembunyikan oleh gereja yang tidak mau ditampilkan, Injil Filipus. Kenapa nggak dipakai? Karena sudah dinubuatkan, brother, di kemudian hari akan datang ya penyesat-penyesat seperti itu. Makanya saya bilang apa poin? Apa yang disesatkan Filipus ketika dia menceritakan Yesus menikah? Emang itu menyesatkan? Ya sangat. Kenapa demikian? Yang menyesatkan itu yang mati, yang menceritakan Yesus mati bangkit jadi Tuhan. Itu yang menyesatkan. Lucu Anda ini. Justru itu dibolak-balik karena memang saudara tidak imani, agak sulit. Kita berbicara ini, kita dasarnya memang sudah berbeda, tidak bisa kita cari persamaan. Nah sekarang begini, saya ingin tahu dari Anda, apa dasar Anda menolak Injil-Injil Apokripa? Oke, Anda dengar ya, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di muka, saya ulang lagi. Ya, dengar baik-baik, karena Anda menolak terus. Kitab yang ada di kanonisasi dalam Alkitab itu, saat zaman itu banyak sekali kitab-kitab yang berseliweran bertebaran di zaman itu, yang tidak dibuat dan tidak diakui dan saling bertentangan. Kenapa demikian? Kita harus pahami dulu, kalau Yesus kawin, tadi saya sudah tanya, tujuan dia kawin untuk apa? Apakah untuk menghargai perkawinan dia harus memberikan contoh cara kawin yang benar? Kan tidak seperti itu. Tidak seperti, tapi dia menghargai. Apa alasan Anda menolak Injil lain? Karena bertentangan, brother. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan misi, visi dan misi kedatangan Yesus ke muka bumi. Apanya yang bertentangan? Apanya yang bertentangan? Oke, ku jelaskan ya. Mudah-mudahan bertentangan dengan visi misi salah. Bertentangan dengan konsep, dengarkan. Kok bisa salah? Bertentangan dengan konsep Romawi dan Yunani. Dewa mereka tidak kawin dengan manusia.
Kalau kita bicara keliru boleh. Saya kenapa tidak mengatakan Bang Juma salah? Karena itu bukan otoritas saya menilai Bang Juma. Ya Tidak sekarang mungkin apa kita yang bilang menjadi Bang Juma tolak salah. ukur? Tapi Apa Anda yang menjadi keliru tolak dalam diskusi. ukurnya? Sebentar, Apa yang kita menjadi sepakat. tolak ukurnya? Injil Oke, yang lain jelaskan. itu ditolak, sementara Jelaskan, Injil brother. yang lain itu Jelaskan, dituliskan tolong, oleh muridnya. Dari Murid diskusi Yesus kita- sendiri yang Oke, menulis. dengar nih. Dari diskusi kita dari awal saya tidak pernah menyatakan Bang Juma salah. Kenapa? Saya bukan hakim, saya bukan mahkamah. Saya menyatakan Karena yang saya sampaikan memang kebenaran. Kalau saya bilang keliru boleh, tapi kan Anda mengatakan saya salah. Ya kan? Oh, memang Anda salah. Nah, dasar apa yang Anda pakai sehingga Anda merasa diri Karena salah? Anda menilai Injil yang lain itu tertolak karena tidak berkesesuaian dengan misi katanya. Padahal misi apa? Misi yang Anda maksud itu adalah misi mempertuhankan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan menikah? Itu alasannya. Ayo, aku jawab nih. Aku jawab nih ya. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Oke. Dari tadi aku bilang, aku tidak pernah menyalahkan. Kalau keliru boleh. Bang Juma dengan seenak atau sederhana. Ya, saya katakan salah, Anda salah. Saya salah. Nah, Iya, memang. dasarnya apa? Dasarnya oleh kitab yang ditolak. Karena apa? Dianggap itu adalah kitab penyesat. Oleh Kenapa kami. Anda mengatakan itu penyesat? Ya karena tidak diakui. Kalau diakui, Siapa yang menjadi, siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini salah, ini benar? Betul dulu sama Anda. Siapa yang punya otoritas mendudukkan perkara ini yang benar, ini yang salah di antara kitab-kitab itu? Siapa yang punya otoritas? Anda atau Yesus? Boleh aku jawab? Boleh? Silakan. Jadi potong terus masalahnya. Enggak menarik diskusi kita. Enggak menarik ya? Sekali Jawabnya panjang benar, singkat, padat itu jawabnya. ada Jadi poin. nanti gitu. Berbicara kita. Kalau di gereja boleh. Apa yang nanti ingin sampaikan itu sudah di luar kepala, bukan di dalam Ya kepala. udah dilanjut aja. Nah, Dilanjut aja. sekarang apa yang menjadi tolak ukur Anda untuk mengatakan bahwa Injil Filipus itu tidak benar dan Injil Lukas itu benar? Injil Paulus itu yang benar. Apa yang menjadi tolak ukurnya dan siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Anda suruh silakan tapi dijawab Anda komentar, enggak ada guna. Karena jawabannya nggak nyambung. Karena Anda memaksa jawaban harus sesuai dengan kemauan Anda. Karena saya mau pertanyaan saya dijawab, bukan ya, tempat dijawab kami. sesuai selera Anda gitu loh. Dijawab Sesuai dengan selera pertanyaan. Anda. Kan nggak bisa gitu. Anda memaksa kitab yang tidak diakui oleh orang Kristen seluruh dunia. Anda paksa, gini Anda aja. ikut kemauan Anda. Gini aja, Bang. Kan yang saya tanya, siapa yang punya otoritas mengatakan ini salah, ini benar? Mana bisa aku jawab? Nanti dipotong lagi. Siapa yang punya otoritas menentukan ini benar, ini salah? Silakan. Oke. Kita percayalah bahwa Bapak gereja ya. Bapak gereja udah selesai. Dengar dulu, kok Anda jawab sih. Bung Juma. Lanjut. Anda kalau intonasi nada Anda kelihatan berisi, tapi jujur saya melihat Anda tidak punya pengetahuan apa-apa. Anda sudah menjawabnya. Bapak gereja udah selesai. Itu udah poin bagi saya, udah selesai bagi saya. Kita kitab suci orang sesuai selera Anda. Apakah kami keberatan? Karena Anda jawab Tadi Anda sudah mengatakan bapak-bapak gereja. Ya mereka lah, karena mereka. Udah selesai. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Tidak mempertentangkan. Justru yang mempertentangkan Anda yang tidak mengimani kitab ataupun agama orang. Itu jadi pertanyaan kami. Apa boleh Anda tidak imani sesuatu, Anda duduk beda dan membahas sesuai dengan selera Anda? Tentunya kami tersinggung seharusnya. Anda sudah menjawabnya, Paman. Anda sudah mengatakan bapak-bapak gereja yang punya otoritas. Saya sudah, makanya saya tidak ada pertentangan. Kami tidak mempertentangkan hal itu. Yang mempertentangkan itu Anda. Kan Anda stop dulu ya. Bang Irip udah stop dulu. Anda udah jawab bapak gereja, ya udah cukup. Mas Kevin, kenapa Mas Kevin silakan? Udah panas. Nggak apa-apa. Jadi gini, dari saya Kristen, kalau dari pandangan saya sendiri, kalaupun misalnya Alkitab yang ada sekarang itu dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, ya sebenarnya Bang Boling jangan terjebak di situ ya. Kita mengimani bapak-bapak gereja itu sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Ya. Waktu kita hargai itu, Bung. Kita hargai. Ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara dari Islam bilang Alkitab kalian di kanonisasi, ya, fakta sejarahnya begitu memang, dan ya itulah yang saya imani. Bapak-bapak gereja saya percaya mendapat hikmat dari Tuhan untuk menseleksi semua itu. Tentu. Jadi kan kita tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan karena dipotong. Kita hargai itu. Kan Bang Juma itu. Pertanyaan saya cuma Bang Juma itu jelas. kalau jago memotong pembicaraan orang, saya Bentar dulu akui, Bang ya. Irip, ini kan Mas Kevin lagi. Silakan. Iya, giliran Mas Kevin Bang Irip ya.
Ya. Dan aku lanjutin dari pembahasan terakhir ya. Jadi ya ini kenapa Bang Zuma udah mulai bawa kitab yang enggak terkanonisasi, berarti apakah boleh aku asumsikan karena argumen yang mendukung Yesus kawin itu enggak ditemukan di kitab yang terkanonisasi? Boleh tahu alasan saya? Hah? Sorry, Boleh tahu alasan saya? Boleh ya? Oke, saya utarakan. Di dalam kitab saudara yang Anda pegang menceritakan, naif kalau Anda tidak beriman terhadap kitab saudara itu. Di situ Yesus memanggil Filipus, Yohanes 1 nomor 43 loh. Apa katanya kemudian? Wahai Yesus, wahai Filipus, ikutlah denganku. Ini. Ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu lebih jauh daripada itu, kisah para rasul. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Yesus memanggil Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, sudah kuat kedudukan Filipus ini, udah kuat kali. Yesus memanggilnya, malaikat berkata pula kepadanya. Lalu kemudian masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Boleh sabar. Masalahnya di sini. Dengarkan saya. Pasang kuping. Kalau ndak kuat kuping, mulut juga. Di dalam Kisah Para Rasul 8:35. Maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke, sebentar Bang. Itu segue kita menuju kitab Filipus ya. Tapi sekarang saya mau diskusi saya ini nanti akan membahas kitab Filipus. Tapi saya nggak mau nanti diskusi kita yang akan datang ini bakal balik ke Alkitab kanonisasi lagi. Makanya saya tanya dulu sama Bang Zuma. Apakah Bang Zuma bawa Alkitab Filipus? Karena ini kan kita topiknya benang merahnya soal Yesus kawin atau tidak, betul? Nah, iya. Jadi tadi kita udah berdebat soal apa bukti, gimana asumsinya Bang Zuma dari Alkitab yang terkanonisasi tentang Yesus kawin. Saya debat lah segala macam. Nah, sampai akhirnya Bang Zuma mulai perlahan-lahan mengarahkan ke kitab Injil Filipus. Akan kita bahas Injil Filipus. Tapi pertanyaan saya, kenapa mau melenceng ke Alkitab Filipus? Apakah yang Alkitab yang diterkanonisasi udah nggak ada lagi yang bisa? Karena Filipus itu murid Yesus. Karena Filipus murid Yesus, Bang. Yesus memanggil Filipus, malaikat berkata kepada Filipus, maka sejatinya tentang Yesus yang kita harus dengarkan nih, kalau kita pakai akal sebagai tolak ukur, maka pernyataan-pernyataan Filipus dalam catatan sehari-harinya itulah yang harus menjadi standar kebenaran tentang Yesus. Bukan Lukas. Lukas ini siapa? Oke, berarti ini mau mengarah Filipus, Paulus ini siapa? Berarti ini mau mengarah ke yang fakta bahwa di dalam Alkitab Filipus itu ada dituliskan tentang perkawinan Yesus dan Maria Magdalena, betul? Yes. Pertanyaan saya, sorry, saya nggak bertanya dulu. Waktu Mas Zuma mencari tentang Alkitab Filipus, apakah Bang Zuma, oke lah katakan Bang Zuma baca kitab Filipus, tertulis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk mencari kelemahan dalam kekristenan, Bang Zuma akan berhenti di situ, terus bakal ngasih tahu semua orang kalau Yesus kawin. Tapi saya sebagai yang mengimani bahwa meragukan Alkitab Filipus ini, saya mencari lagi, saya nggak berhenti di situ. Saya lakukanlah pencarian itu. Jadi ini yang dari beberapa menit pas kalian ribut, saya melakukan pencarian. Apakah Filipus yang di dalam Gospel of Filipus adalah Filipus yang murid Yesus? Perlu ketahui dulu ya fakta bahwa tokoh Alkitab zaman dulu itu namanya banyak yang apa ya istilahnya, yang duplikat gitu. Contoh Barnabas aja namanya, yang pakai Barnabas aja ada banyak, yang pakai nama Yohanes saja ada banyak dan segala macam. Itu satu. Nah, kenapa saya berani meragukan kenapa Filipus yang di Gospel of Filipus itu bukan Filipus yang murid Yesus? Pertama, tadi saya bilang bahwa Gospel of Filipus itu ditemukan tahun 1945 di Makhamadi di Mesir. Berarti itu saya bisa berasumsi dengan aman bahwa waktu konsili Nisea tahun 300 sekian ini Alkitab ini nggak ikut terseleksi. Pertama. Kedua, carbon datingnya kitab Filipus ini itu di antara 138 sampai 300 Masehi, yang mana itu kalau misalnya kita pakai logika, kecil kemungkinan Filipus masih hidup di tahun segitu. Kalau misalnya Filipus itu murid Yesus, katakanlah paling muda dia mengikuti Yesus umur 20.
Kalau di tahun 130 dia masih hidup, kemungkinan umurnya adalah berapa? 100 sekian. Yang mana itu nggak mungkin di zaman manusia hidup selama itu, di zaman segitu. Di zaman Yesus manusia itu umurnya udah sama dengan kita, agak lebih panjang sedikit, tapi kecil kemungkinan 100 tahun. 120-30 tahun. Terus soal kitab Gospel of Philippus ini itu kebanyakan fokusnya itu di activity of pemimpin agama Gnostik Valentinus di tahun 130 sampai 198. Jadi sudah banyak, sekali lagi kuncinya jangan begitu ketemu tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mau obrak-abrik keimanan dan Kristen berhenti. Kalau saya cari tahu lagi dan ketemu dan mudah buat nyari taunya. Jadi ini bukan ribut soal keimanan lagi, kita sekarang ribut soal fakta sejarah mana yang benar. Gimana? Oke, saya boleh bicara, Bung? Monggo. Oke, baik. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya ingin tahu dari saudara. Shalom alaihim. Kapan kemudian Paulus itu menulis 14 kitabnya? Saya kurang tahu pasti. Waalaikumul maut ya Abdun Nas. Paulus itu kapan memulai menulis? Pada saat Paulus menulis kitabnya yang bernama Kitab Galatia, kata Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain. Paulus pada zamannya sudah mengetahui dan mengatakan ada Injil lain. Itu satu. Berarti sudah ada berselebaran Injil-Injil lain. Yang kedua, kapan Lukas menulis? Itu juga Anda harus tahu. Catatan pertama dari hasil penyelidikannya, dia torehkan tulisan seperti ini. Tepilos yang mulia, banyak orang yang telah berusaha. Sekali lagi saya katakan, banyak orang. Ingat, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang. Lalu Anda mengatakan, yang menjadi tolak ukurnya adalah bapak-bapak gereja. Bapak gereja tentu tidak hidup bersama dengan Yesus. Yang hidup bersama dengan Yesus adalah Filipus. Saya kalau sebagai Kristen, yang saya cari, yang saya kejar adalah catatan pengabaran Filipus itu tertulis di mana. Kenapa? Lukas tak pernah dipanggil, Paulus tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Petrus. Kalau didengar yang saya bilang tadi, harusnya Filipus itu nggak hidup di Filipus yang di Alkitab ini, Filipus yang di Alkitab dengan Filipus yang di Gospel of Philippus beda orang dong harusnya. Ya, kalau dikatakan beda orang, sekarang yang Anda jadikan temuan bahwa dia menulis 120 tahun kemudian, apa bedanya dengan yang menulis di Patmos? Berarti bentar dulu, saya mau meluruskan satu dulu. Berarti salah dong yang Bang Zuma bilang Filipus ini berdampingan dengan Yesus. Loh, kan ada dalilnya, Bung. Oh, betul. Ada dalilnya. Di kitab saudara justru mengatakan itu. Ya, sorry. Dijebak saya. Berarti Filipus berhidup berkedampingan dengan Yesus. Betul. Filipus bukan Filipus yang nulis Gospel of Philippus, tapi betul. Bukan begitu. Dari mana Anda tahu? Dari hasil penelitian. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, bagaimana dengan yang menulis di Pulau Patmos? Siapa yang menulis di Pulau Patmos? Markus, yang juga disebut sebagai Yohanes. Tapi kan Markus juga hidup bareng Yesus. Bapak dekat kenal Yesus. Siapanya? Itu bukan Yohanes. Nama lain Markus siapa, Bang? Nama lain Markus siapa, Bang? Penulis Wahyu. Iya benar. Yohanes penulis Wahyu, itu benar. Nama lain daripada Markus siapa, Bang? Yohanes Sabedius. Nama lain Markus itu siapa? Selain Markus, nama lainnya Markus siapa? Markus itu nama lainnya? Kalau Markus tuh nama lainnya saya nggak ketemu. Baca kitab saudara,
Kisah Para Rasul 12:12, nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Oh itu Oke ya? beda lagi. Loh. Jangan kayak gitu. Itu anak Hargai data di kitab saudara, hargai. Yohanes Sebadius, saudaranya Yakobus. Hargai kitab saudara. Gini Bang Suman. Memang agak tricky membaca nama-nama kita. Salah Katanya itu. sama nama beda orang loh. Yudas yang ada di kitab Yudas itu bukan Yudas yang mengkhianatin Yesus. Satu contoh. Oke, baik. Nah sekarang permasalahannya adalah, Anda percaya tidak bahwa Yesus memanggil Filipus? Itu dulu. Percaya, ada tulisan. Percaya. Anda percaya tidak bahwa malaikat berbicara kepada Filipus? Percaya. Percaya tidak kalau Filipus memberitakan Injil Yesus? Pada akhirnya ya, percaya. Oke, kalau begitu, mana Injil Filipus itu? Emang semua murid harus bikin Injil? Loh, kan Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Paulus, Injil Markus. Dia memberitakan Injil Yesus. Belum lagi kalau kita melihat, Bung, di dalam Markus 1, coba Anda lihat. Markus 1 nomor 14. Markus 1:14. Iya, coba Anda baca. Dikerasin kalau perlu. Itu perikopnya Yohanes Pembaptis, Markus 1:14. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah. Yang sampai di tangan Anda Injil Lukas, Injil Markus, Injil Paulus, Injil. Mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus di Galilea? Mana Injil Filipus, Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Dua hal ini yang memberatkan kemudian Anda. Ya udah, silakan yang lain. Ini ya, jadi satu topik, dua kebenaran ya yang terbuka ya. Cakep banget Gurunda tadi membawakan. Pertama, perkawinan Yesus secara kedagingan. Yang kedua, sumber-sumber yang langsung dari murid Yesus, kenapa tidak dimasukkan ke dalam kanonik? Asik, set dah. Udahlah, syahadat. Oh, sepi nih. Izinkan saya membacakan satu ayat Al-Quranul Karim sebelum saya kemudian tidur ya. Saya rasa mau tidur. Al-Quran yang diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, sungguh Rasul kami datang, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada yang disembunyikan di sini. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, mengapa engkau mencampur adukkan kebatilan, hak dan kebatilan, sedangkan engkau mengetahui? Lalu kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita,
bahwa orang-orang terdahulu menuliskan sebuah kitab yang mereka tidak paham. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak belajar, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang Yahudi Nasrani yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Subhanallah. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil Yesus. Sayangnya hari ini dua Injil ini sudah nggak ada. Lalu kemudian yang muncul Injil orang-orang yang tidak diketahui siapa rimbanya. Demikian dari saya, Zulkifli Mambas. Saya yuk. Tunggu dulu. Penonton saya mau tepuk tangan. Tunggu dulu, Bang. Penonton saya mau tepuk tangan. Terima kasih, Mbak Michael. Masya Allah, Bunda Haja. Oke. Iya. Jadi Bosuma. Iya. Bosuma di sini judulnya Yesus kawin ya. Iya. Nah, Yesus itu datang untuk menjelaskan kawin atau untuk menjelaskan kebenaran, Bosuma? Kebenaran tentang rumah tangga itu seperti apa? Oh, Ya. kebenaran tentang kawin. Yes. Jadi sebelum harus Tuhan yang datang tunjukin kawin atau Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Anda tutup tanya nggak masuk akal. Yesus bukan Kayak anak Tuhan. kecil. Kesalahan Anda ketika mendudukkan manusia menjadi Tuhan itu kesalahan fatal. Yesus Itu ajaran yang murni dari Roma. Jalan kebenaran Nabi-nabi dan Yahudi hidup. tidak mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Oke ya, saudara James ya, kalau Anda masih minum Gimana kita ilmu. lanjut? Ayo kita berdua lanjut yuk. Oke, boleh. Yang lain diam. Boleh. Oke, siap. Iya, baik. Ayo, Menurut Anda saudara. bernarasi, ya. Oke. Menurut saudara, berdosakah ketika kemudian Yesus itu menikah? Jawab. Nah, pertanyaan Anda, berdosakah apabila Yesus itu menikah? Tidak berdosa. Akan tetapi, Anda harus garis bawahi, tujuan Yesus ke bumi itu untuk apa dulu? Anda pahami itu enggak? Menurut saudara, tujuan Yesus ke bumi apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Karena manusia nggak tahu itu kebenaran yang manusia Kebenaran tahu. apa? Kawin Kebenaran apa? manusia udah tahu. Sebelum Kebenaran Yesus datang, apa? manusia udah pada tahu. Kebenaran apa? Nah, kebenaran bagaimana jalan menuju ke surga. Seperti apa jalan menuju ke surga itu menurut Yesus? Yaitu kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi musuh dan mengasihi wanita nggak boleh? Kasihi musuhmu sama kasihi wanita berbeda semua. Musuh Anda siapa? Saya bertanya kepada Anda, ini apa Adam dan Hawa tuh itu terlalu jauh Anda salto ke belakang. Jawab. Terlalu jauh Anda salto ke belakang. Saya tanya kebenaran apa? Dengan cara apa? Jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Bahwa Saudara, tidak boleh apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Paham saudara? Kata siapa? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis itu? Baca di Injil. Udah. Injil apa? Belajar dulu. Injil Allah atau Injil Filipus atau Injil buatan kalian? Kitab Filipus itu muncul tahun berapa, Bosuma? Wallahu alam bisawab. Tes karbonnya. Wallahu alam bisawab. Jangan kamu pretelin Injil Filipus. Pretelin aja dulu surah-surah Paulus. Palsu-palsu. Kenapa anda doyan yang palsu-palsu ya? Yang mana yang palsu? Yang mana yang palsu? Lukas atau Filipus? Oh, jadi yang baru muncul dengan yang lama Anda bilang yang lama itu palsu. Saya tunjukkan data dari kitab saudara dari tadi. Yohanes 1 nomor 48. Yesus memanggil Filipus. 43. Yesus memanggil Filipus. Tolong tunjukkan satu data Yesus memanggil Lukas. Lor.
Dor. Jadi gini ya teman-teman Dor ya. apa? Kembalikan ke topik dulu ya. Ada. Lo diam Orang dulu. itu Lo diam dulu. ini Kalau nggak bisa Uji jawab. Filipus itu muncul tahun berapa? Itu tes karbonnya Lukas udah tahun nggak berapa? diakui. Kalau Lukas Nah, tahun berapa? munculnya bahasa pakai bahasa apa? Itu kalian tahu juga pastinya. Kita udah tahu itu. Ya. Kenapa Anda suka yang palsu-palsu? Ya sekarang ini aja deh Bang Joma, yang ada aja deh. Gitu ya. Sekarang gini. Di Lukas 7:36. Bertobat Anda. Dengerin dulu, saya berbicara. Di Lukas 7:36 sampai 49 itu acara apa ya? Silakan di situ. Acara apa ya? Kok sakral banget gitu? Silakan. Di kitab Anda menuliskan Yesus kawin, Isa kawin. Saya nanya, acara apa itu? Kitab Anda, kalian Ini begini bisa tapi diskusi, nggak kok nggak mikir ngerti ke bahasa kitab Indonesia Anda. sih orang ini. Lihat kitab Anda. Lain ditanya lain apa gitu loh. Bawa Diulang lagi ya. itu Ini yang datanya ada deh. Di Lukas 7:36 itu. Ya, itu acara apa di sana? Kok sakral banget? Acara apa menurut Anda? Udah saya jawab tadi tuh. Enggak, ini yang satu ini. Acara apa, Pin? Enggak. Ini mau diskusi atau mau menjebak? Sudah saya jawab. Acara apa, Pin? Itu bentuk samahan kulturnya orang zaman dulu. Yang pasti nggak yang aneh-aneh. Menurut Kevin, laki-laki sama perempuan yang bukan murimnya itu bersentuhan, mencium kakinya, meminyaki rambutnya, itu boleh ya? Menurut saya selama tidak niat apapun nggak masalah. Menurut buku Prof. Dr. Barbar menulis begini, gitu ya. Seorang perempuan yang mencium kaki laki-laki atau bukan muridnya harus dihukum mati. Tradisi Yudaisme itu tidak boleh bersentuhan, apalagi bermesraan, kan gitu. Itu satu. Yang paling utama adalah tidak boleh orang menjadi rabi kalau tidak menikah. Itu syarat mutlak, bro. Aduh, balik lagi. Yesus itu nggak bisa kita kaitkan dengan tradisi Judaisme karena di zamannya dia pun Yesus dianggap pemberontak loh. Jadi Yesus melanggar Torah, melanggar tradisi Yahudi. Yesus nyuruh orang bekerja di hari Sabat aja dia tuh udah melanggar. Oke, jadi Yesus melanggar ya, oke. Nggak boleh. Hari Sabat itu nanti orang yang langgar nanti jadi itu Baik. monyet. Jadi kalau Yesus boleh melanggar gitu ya. Baik. Saya tuh udah bilang kalau Yesus tegak lurus sama tradisi Judaism, nggak ada Kristen. Oke, baik. Kevin, itu Yesus itu laki-laki sempurna atau tidak? Sempurna. Sempurna. Baik. Apakah dia normal kelaki-lakiannya? Dalam konteks apa dulu? Dalam konteks laki-laki. Dalam konteks laki-laki. Ya. Mau merujuk ke laki-laki yang... Apakah itu penting, Bos Andi? Diam dulu Anda. Saya ngomong sama Kevin loh, bukan sama Anda. Jangan, Anda diam dulu. Saya ngobrol sama Kevin. Diam dulu. Aku ngobrol sama Kevin bentar. Nanti penonton Mas Kevin, Anda jangan kepanasan dulu, jangan ganggu. Mas Kevin, kalau menurut saya, Yesus itu laki-laki sempurna loh. Setuju atau tidak? Oke. Kalau laki-laki sempurna, tadi udah diterangkan oleh Bang Juma, apa pernah mimpi basah? Nggak bisa saya jawab, mana saya tahu. Kalau dia normal, tunjukkan Bos Andi. Anda diam dulu. Bos Andi, tunjukkan. Anda diam sebentar. Kok ganggu amat sih? Lo diam dulu. Jadi kalau dia laki-laki normal, sama seperti kita, pasti setelah akil balik dia mimpi basah. Itu normal laki-laki itu. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak pernah mimpi basah, berarti dia bukan laki-laki normal, sama seperti kita. Yang mana yang Anda mau pegang nih? Normal atau tidak? Normal sebagaimana manusia. Berarti dia pernah mimpi basah dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Artinya mimpi basah. Terusin Bang Juma, udah dapat poinnya Bang Juma? Lanjut. Ya.
Nah, Assalamualaikum. ya intinya kalau dia pernah mimpi. Saya mau nanya nih, Hendy. Sebentar dulu, belum kelar ini, bro. Saya mau nanya kamu sekarang. Kau diam dulu. Belum kelar sama Kevin saya. Sabar dulu. Ada tertulisnya, Hendy. Di mana tertulisnya? Bentar. Apa sih? Saya ngobrol sama Kevin sama orang normal loh. Saya butuh orang yang normal, bukan kayak orang kayak gini-ginian gitu ya. Ini kan kita bahasa normal nih. Karena kita sepakat nih, Yesus itu laki-laki sempurna. Ya, kalau laki-laki sempurna itu pasti dia pernah mengalami mimpi basah. Kecuali dia nggak laki-laki sempurna, dia berkelainan lain gitu ya. Setuju tadi. Artinya dia pernah keluarkan yang warna putih itu di saat dia bermimpi, normal dia begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari begitu, selanjutnya nggak mungkin dong seorang laki-laki tidak normal. Kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Nggak usah lah kita bahas apokrifnya Filipus lah, yang ada saja. Kenyataannya ada perempuan nempel terus. Maria Magdalena itu gitu ya. Pertanyaan sekarang, Tim, kenapa sih teman-teman Kristen itu menghindari Yesus menikah? Alasannya apa kira-kira? Silakan. Enggak, kenapa? Apa hubungannya dengan kan tadi kan Mas kan ngebangun argumen nih. Iya. Terus pertanyaannya kayak gitu, saya jadi bingung. Ya mestinya kalau normal dong, mestinya dia tertarik dong sama perempuan. Oke. Tertarik apa tidak? Yesus tertarik nggak sama perempuan? Bisa jadi. Berarti normal dong? Iya. Oke. Untuk melampiaskan kenormalannya itu caranya bagaimana? Apakah Yesus? Enggak, kalau kamu bilang Yesus itu kalah dengan nafsu manusiawinya, berarti kamu menurunkan keilahian Yesus. Berarti dia tidak pernah melampiaskan kelaki-lakiannya selama hidup, menurut Anda? Saya imani begitu. Ya, jadi cuma sekali doang waktu mimpi basah? Soal mimpi basah atau enggak aja saya bilang bisa jadi, bukan saya bilang iya. Kalau Anda mengatakan tidak mimpi basah, berarti dia nggak normal sebagai laki-laki. Saya nggak bilang dia nggak mimpi basah. Berarti dia nggak normal dong? Saya nggak bilang dia nggak normal. Terus Anda megang yang mana? Saya megang Yesus tidak kawin, itu. Okay. Kalau tidak kawin, oke. Kan masalah gini sekarang, Bang. Oke. Sekarang kita lihat saja contoh. Kan masalah gini sekarang kan, saya udah bikin benang merahnya kuat tadi. Yesus mimpi basah bisa jadi. Yesus mempunyai ketertarikan sama perempuan bisa jadi. Pertanyaannya apakah Yesus melampiaskan atau tidak? Yang saya imani kalau Yesus melampiaskan, berarti dia kalah dengan nafsu manusiawinya. Yang mana itu menurunkan keilahiannya dia. Oke, baik. Terakhir dari saya. Kalau Yesus tidak melampiaskan, berarti Yesus tidak pernah memberi contoh bagaimana cara menikah, bagaimana cara berumah tangga dengan baik. Gitu ya, oke ya. Saya ikuti Anda loh ya, saya nggak mendebat dengan Anda. Terus tadi pertanyaan Bang, dengar dulu terakhir. Terakhir dulu. Nah itu dulu. Terakhir dulu. Tadi pertanyaan Bang Juma nggak ada satupun yang menjawab. Siapa yang dicontoh oleh para Kristen? Baik yang menikahkan atau mengkawinkan maupun yang kawin di gereja. Ingat, Yesus tidak pernah beri contoh. Anda mencontoh siapa kawin mengawin di gereja? Silakan. Tunggu, mencontoh maksudnya yang ngajarin orang Kristen harus kawin itu siapa itu maksudnya? Kurang lebih seperti itu. Bentar, itu gini ya. Sama pertanyaannya seperti ini. Kenapa orang Kristen, siapa yang mencontohkan orang Kristen bernapas? Pertanyaan bodoh kan? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Siapa yang mencontohkan orang Kristen kerja cari uang supaya bisa nafkahi keluarga? Pertanyaan bodoh kan? Siapa yang mencontohkan orang Kristen jalan pakai 2 kaki? Pertanyaan bodoh kan? Jangan cari pertanyaan bodoh, Anda yang membodohi diri sendiri. Ke topik aja dulu. Gini. Emang ada agama yang melarang kawin? Oke, sekarang ini pertanyaannya sederhana loh Bang Juma, nggak ada yang jawab tadi. Saya itu penonton yang baik. Ini ada acara kawin mengawin di gereja. Anda ini selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Yesus, begitu ya. Kalau Yesus tidak pernah menikah berumah tangga, artinya
saudara-saudaraku Kristen yang hidup di muka bumi ini, tidak ada contohnya dari Yesus Anda berumah tangga. Tidak ada contohnya dari Yesus Anda kawin-mengawin. Karena Yesus nggak pernah memberi contoh itu. Pertanyaan sekarang, siapa yang mengajari, siapa yang Anda contoh cara kawin-mengawin di gereja? Silakan. Oke, yang mengajari banyak. Tapi kalau Anda paksa yang mengajari itu harus memberi contoh. Saya kurang setuju. Kenapa Anda fokus di soal kawin saja? Kalau kenapa nggak sekalian Yesus teladan itu kerjanya tukang kayu? Ya udah sekarang. Bisa dijawab atau tidak nih? Saya nggak mau perpanjang nih masalah nih. Maaf, saya mau jawab sedikit ya. Masalahnya saya menemukan nggak bisa dijawab, Bang Nyumak. Sulit pertanyaan Bang Nyumak nih, saya ulang nih, Bang Nyumak. Bagaimana nih? Jawab. Gini, Yesus itu begini. Yesus Bang itu. Nyumak, pertanyaan Anda sulit loh. Bukan untuk dicontoh, Pak. Jadi lain Yesus lagi itu bukan untuk dicontoh. Lain lagi. Tapi Yesus